Selamat pagi dan shalom kepada semua jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu dan saya ingin mengucapkan selamat menyambut pesta keamatan kepada semua jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang pada Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan baik dalam kehidupan kami. Hari ini kami sekali lagi mau belajar kebenaran akan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Bapa, pakai hamba-Mu dan berbicara kepada kami melalui hamba-Mu. Urapi semua jemaat Tuhan yang sedang mendengar firman Tuhan pada hari ini. Buka hati kami Tuhan, buka pikiran kami untuk siap dijamah oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita merayakan atau seluruh gereja memperingati dan merayakan hari Pentakosta. Dan Pentakosta itu saudara sering kali dikaitkan dengan hari pencurahan Roh Kudus. Saudara, saya ingin memulai khotbah dengan meneliti dan kita belajar apakah maksud sebenar Pentakosta di dalam Alkitab itu, saudara. Nah, di dalam Perjanjian Lama, kalau kita lihat di dalam Keluaran pasal 34 ayat 22, saudara, Pentakosta itu merupakan satu perayaan penuaian gandum oleh orang Israel. Kebetulan juga hari ini kita merayakan pesta menuai. Nah, dan perayaan itu dirayakan 50 hari setelah perayaan Paskah. Nah, kita dapat menghitung di sini bahwa di dalam Alkitab seperti yang dibacakan di dalam pembacaan yang kedua, waktu Pentakosta itu pencurahan Roh Kudus itu terjadi lebih kurang 50 hari selepas Yesus bangkit dan lebih kurang 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Nah, saudara yang saya kasihi, dan saya mau katakan di sini bahwa Roh Kudus itu dicurahkan kepada murid-muridnya itu tepat pada hari Pentakosta. Nah, saudara, pada hari Pentakosta biasanya Yerusalem itu dipenuhi oleh penziarah-penziarah, orang yang datang dari luar ke Yerusalem. Dan saudara boleh bayangkan pada waktu murid-murid Yesus itu dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka bukan saja mengalaminya, tapi itu diperhatikan oleh ramai orang, penziarah-penziarah yang dari luar Yerusalem menjadi saksi atas pencurahan Roh Kudus ke atas murid-muridnya tepat pada hari Pentakosta. Makanya di dalam pembacaan kita tadi, dalam pembacaan yang kedua, kita melihat bahwa ada di antara mereka yang terkejut apabila murid-murid Yesus itu mengeluarkan bahasa-bahasa yang baru, yang sebenarnya bahasa itu dimiliki oleh bangsa lain, tapi murid-murid Yesus mengatakannya. Sehingga mereka berkata, bukankah mereka ini orang Ibrani? Kenapa mereka boleh tahu bahasa kita? Tidak kurang juga ada di antara mereka yang menyindir. Mereka berkata, oh, murid-murid ini, mereka ini sedang mabuk oleh anggur yang manis. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya yakin percaya Tuhan atau Allah sengaja mencurahkan Roh Kudus itu tepat pada hari Pentakosta karena Tuhan punya rencana yang tersendiri. Nah, sehingga hari ini saudara, Pentakosta itu dikaitkan dengan pencurahan Roh Kudus ke atas murid-muridnya. Saya yakin percaya ini merupakan satu pengalaman yang baru yang dialami oleh murid-muridnya.
Alkitab mencatat ada tiupan angin dan seperti lidah-lidah api, dan itu hinggap ke atas murid-murid Yesus. Ini pengalaman yang baru, saudara. Nah, secara singkat, saudara, kita ingin belajar melalui peristiwa Pentakosta dan pencurahan Roh Kudus ke atas murid-muridnya. Apa maknanya bagi gereja, bagi kita, dan bagi murid-murid Yesus? Apa maknanya? Secara singkat, saya ingin menjelaskan, dan saya mau supaya kita belajar ada dua makna. Saudara, yang pertama, pencurahan Roh Kudus itu menandakan bahwa bermulanya karya Roh Kudus di bumi ini. Kalau saya katakan karya Roh Kudus, itu tidak berarti bahwa Yesus itu tidak hadir. Yesus itu tetap hadir. Yesus hadir dalam pribadi Roh Kudus. Seperti yang saya katakan pada minggu lalu. Pada waktu Yesus terangkat ke surga, kehadiran Yesus secara fisik itu tidak ada lagi. Tapi Yesus tetap hadir dalam pribadi Roh Kudus. Nah, saudara yang saya kasihi, Injil dan cerita tentang Yesus itu tetap menjadi agenda utama yang disampaikan, yang dikotbahkan oleh para rasul dan murid-murid Yesus. Bahkan kemampuan yang diberikan kepada murid-murid Yesus untuk berkhotbah itu datang dari Roh Kudus. Kita mengambil satu contoh, saudara. Petrus merupakan salah seorang murid Yesus yang cukup penakut. Waktu Yesus ditangkap, dia melarikan diri. Tetapi ingat, saudara, Petrus juga tergolong antara salah seorang murid yang menerima pencurahan Roh Kudus itu. Dan apa yang terjadi, saudara? Kalau kita lihat setelah Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, Alkitab berkata bahwa dia berdiri dan berkhotbah dengan penuh hikmat dan keberanian yang dia terima dari Roh Kudus Tuhan. Saudara, bahkan di dalam seluruh kitab Kisah Para Rasul ini, Roh Kudus selalu menjadi tanda bagi orang yang percaya. Kalau kita lihat khotbah Petrus yang pertama, setelah dia menerima pencurahan Roh Kudus itu pada hari Pentakosta. Kalau kita lihat dalam Kisah Rasul yang kedua, ayat yang ke-38, firman Tuhan berkata demikian. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah kamu, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Nah, saudara, ada dua tanda yang selalu mengikuti orang yang percaya pada waktu ini. Tanda yang pertama itu ialah dibaptis. Dan tanda yang kedua itu adalah menerima karunia Roh Kudus. Saudara yang saya kasih, ada di antara hamba-hamba Tuhan yang berkata bahwa Kisah Para Rasul ini adalah cerita tentang Roh Kudus. Dan saya boleh katakan ya dan amin untuk itu. Karena semua ini dimungkinkan karena karya Roh Kudus. Dan itu dimulai sewaktu pencurahan Roh Kudus di Yerusalem kepada murid-muridnya pada hari Pentakosta. Roh Kudus benar-benar telah mengambil alih sepenuhnya pelayanan, memberikan kuasa kepada murid-muridnya pada waktu itu. Satu contoh lagi, saudara, yang saya ingin berikan di sini pada dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang ketiga. Di situ ada dua orang suami istri yang bernama Ananias dan Safira. Dan Alkitab berkata bahwa mereka mendustai Roh Kudus.
Nah, dengar baik-baik. Seperti yang saya katakan tadi, Roh Kudus mengambil alih sepenuhnya. Karya Roh Kudus sedang bekerja. Dan pasangan suami istri ini sedang mendustai Roh Kudus dalam hal pemberian mereka. Dan Alkitab mencatat, saudara, bahwa pasangan suami istri ini mati karena mendustai Roh Kudus. Begitu Roh Kudus benar-benar telah mengambil alih seluruh karya atau seluruh pelayanan dan pekerjaan Tuhan di bumi ini. Yang kedua, melalui Pentakosta ini, saudara, wujudnya gereja. Nah, saudara, kalau saya katakan wujudnya gereja, gereja yang dimaksudkan di sini bukanlah sebuah bangunan. Dalam bahasa asli, gereja itu bermaksud eklesia. Eklesia ini bermaksud bahwa perkumpulan atau persekutuan dan orang-orang yang dipanggil keluar. Nah, saudara yang saya kasihi, melalui pencurahan Roh Kudus ini, maka wujudnya gereja yaitu persekutuan atau perkumpulan orang-orang yang dipanggil. Saudara dan saya ini adalah eklesia. Dan ini terwujud, terjadi selepas pada waktu Pentakosta itu. Nah, kalau kita lihat, saudara, semasa Pentakosta, dalam khotbah Petrus yang pertama, dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41, di sana mencatat bahwa ada 3.000 jiwa yang bertobat dan menyerahkan diri mereka untuk dibaptis. Itu luar biasa, saudara. Gereja terwujud, eklesia terwujud disebabkan oleh Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Bahkan dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 4, sewaktu Petrus sedang menyampaikan firman Tuhan di Serambi Salomo, Alkitab mencatat bahwa seramai 5.000 orang bertobat. Wah, itu satu jumlah yang cukup besar. Waktu itu gereja belum ada. Dan perkumpulan mereka kadang-kadang itu terjadi di Serambi Salomo, tetapi lebih kerap juga terjadi di rumah mereka masing-masing. Seperti yang kita alami sekarang. Saudara dan saya sedang berbakti di rumah. Kita sedang melakukan apa yang dikatakan eklesia, beribadah, jemaat yang bersekutu bersama-sama. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 46, di situ mencatat bahwa mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir-gilir dan makan bersama dengan gembira dan tulus hati. Dan firman Tuhan berkata bahwa tiap-tiap hari Tuhan menambahkan eklesia ini, jumlah mereka. Saudara, luar biasa. Tidak ada gedung, tempat beribadah, dan mereka hanya beribadah di rumah. Tapi firman Tuhan berkata bahwa Tuhan menambahkan bilangan setiap hari. Saudara, doa saya, harapan saya, sungguh pun kita tidak berbakti di gereja, kita berbakti di rumah. Doa saya, semoga oleh pekerjaan Roh Kudus ini, Tuhan akan terus menambah bilangan orang yang percaya. Makanya saya selalu mendorong kepada ketua keluarga, mari, bagi saudara yang saat ini belum berbakti, belum menggabungkan diri, mari menggabungkan diri di rumah. Wujudkan eklesia ini, persekutuan ini, saudara. Saudara, dalam Alkitab, khususnya dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, kita melihat bagaimana cara hidup jemaat yang pertama, cara hidup eklesia
Yang pertama, itu mereka taat dan bertekun. Dalam ayat yang ke-42, ayat 45, mereka memberi dengan rela. Mereka suka memuji Tuhan. Dan mereka disukai orang. Saudara, saya mau katakan, ini semua terjadi, terwujud akibat Pentakosta. Pada waktu murid-muridnya menerima pencurahan Roh Kudus itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, sebagai kesimpulan untuk menutup khotbah pada hari ini, memang benar saudara, Pentakosta itu adalah hari pencurahan Roh Kudus yang kita ingat saat ini. Tetapi jangan berhenti pada perayaannya. Jangan berhenti pada perkataan Pentakosta itu. Kadang-kadang ada ramai orang yang mengikuti KKR, mengikuti konferensi, dan kemudian mengalami pencurahan Roh Kudus, mengalami Pentakosta itu. Tapi selepas itu, hidup mereka kembali kepada yang sebelumnya. Makanya saya berkata, jangan berhenti pada perkataan Pentakosta. Kalau saudara pernah mengecapi, dipenuhi oleh Roh Kudus, dengar baik-baik, jangan berhenti di situ. Mari kita bergerak seperti apa yang terjadi kepada murid-murid Yesus, kepada jemaat yang pertama. Mari kita bergerak kepada makna dan akibat Pentakosta itu, yaitu yang pertama, Roh Kudus mulai mengambil alih seluruh kehidupan kita. Dan yang kedua, jadilah sebuah eklesia, jemaat atau gereja yang tetap kuat walaupun saat ini kita mengalami banyak cabaran. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus Engkau tercurah pada Pentakosta, dan kami juga mengecapinya. Kami pernah mengalaminya. Namun Tuhan ajar kami dan tolong kami supaya kami tidak berhenti dalam perkataan kepenuhan Roh Kudus itu, tapi kami ingin terus bergerak. Kami ingin supaya hidup kami benar-benar dipenuhi dan bergerak. Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus mengambil alih kehidupan kami, dan kami jadikan kami sebagai gereja Tuhan yang kuat. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman Tuhan dalam hati kami dan semua jemaat Tuhan yang mendengar. Bukan hanya mereka hanya mendengar, tapi mereka juga melakukannya. Terpuji dan termulia nama Tuhan. Ini doa hamba-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada semua jemaat Tuhan. Selamat menyambut pesta keamatan. Tuhan memberkati.